Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasio TV menampilkan kembali acara dialog pagi meneruskan yang kemarin. Dan acara ini dirilis juga ke beberapa kota di Indonesia, ke Batam, ke Semarang, ke Pontianak, ke Semarang, ke Sukabumi, ke Bondowoso dan juga Magelang. Baik, kita masih akan mengambil tema kemarin mengenai pemahaman kata atau bahasa di dalam Al-Quran, dalam bagaimana cara memaknainya dengan tepat dan benar. Alhamdulillah sudah hadir di sini Ustaz Husein Alatas dan Uncle Firman. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol seperti biasa pengantarnya. Terima kasih banyak Mas Krisna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini menyambung pembicaraan kita yang kemarin. Saya akan membuka dengan membaca arti surat Al-Ahzab ayat 70 Ustaz. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nanti saya mengutip dari hadis. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lantas hadis lain berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah perkataan yang baik, atau jika tidak, maka diamlah. Sepertinya permasalahan perkataan, tata bahasa ini sangat penting ya Ustaz ya, sampai dan kalau saya cari kemarin tidak hanya satu ayat Ustaz yang mengatur mengenai berkata yang baik tuh, ternyata banyak Ustaz. Hanya satu aja yang saya kutip di sini. Nah, kita butuh penjelasannya dari Ustaz mengenai masalah bahasa dan kata ini Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian renungan kita di bawah naungan Al-Quran pada pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerangi jiwa kita semua dengan cahayanya, membimbing kita untuk dapat memahami dan mengamalkan serta mengikuti petunjuknya sesuai dengan ketauladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melindungi kita dari penyimpangan, ketergelinciran dan kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebelum kita lanjutkan acara kita, mari bersama-sama kita buka renungan kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memahami dan mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita dan bahasa merupakan media di mana kita dapat berkomunikasi di antara sesama kita. Demikian pula dengan lidah yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mensyukuri nikmatnya dengan berzikir, menyebut namanya, mensucikannya, membesarkan dan mengagungkannya. Semua itu untuk kebaikan kita. Karena tanpa kita membesarkan Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Tanpa kita mensucikannya, Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Tanpa kita mentauhidkannya, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Tapi berbeda orang yang di hatinya ada kebesaran Allah, ada keagungannya, meyakini akan keesaannya. Demikian pula mengimani kesuciannya dengan orang-orang yang jiwanya dikuasai oleh kesyirikan, kebodohan, mempercayai mitos, atau mereka-mereka yang memiliki pemahaman yang salah tentang Tuhan mereka. Dengan sendirinya ini akan berpengaruh terhadap paradigma hidupnya. Karena paradigma seseorang terbangun oleh apa? Oleh pemahaman dan keyakinannya. Oleh karena itu Islam bukan hanya agama yang mengajarkan kita sholat, berpuasa, berhaji, tapi agama yang mengajak kita untuk berserah diri secara total kepada Allah. Bukan hanya sebatas kehidupan pribadi kita, bukan hanya sebatas kehidupan masyarakat kecil, tapi menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Karena semua berasal dari Allah. Allah yang menciptakan, Allah juga yang melimpahkan nikmat karunia-Nya atas kita semua, yang menempatkan kita di atas muka bumi ini. Diawali dengan kakek nenek kita sebagai penghuni pertama. Mereka semua orang-orang yang mendapatkan pesan dari Allah. Apabila kalian mengikuti petunjukku, kalian tidak akan merasa khawatir, takut, ataupun bersedih. Apabila kalian mengikuti petunjukku, kalian tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tapi sebaliknya, siapa yang berpaling dan tidak mengikuti petunjukku, dia akan hidup dalam kegelapan, kepengapan, dan akan berada dalam kehidupan yang merana. Oleh karena itu, kelurusan hidup kita, keselamatan kita, demikian pula kesuksesan kita, semua bergantung sesuainya hidup kita dengan petunjuk Allah. Apabila kita menyimpang, maka yang dirugikan bukan Allah, tapi kita semua. Bahasa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada anak-anak manusia merupakan salah satu ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah. Walaupun berasal dari ayah ibu yang sama, Allah ciptakan mereka beraneka rupa, beraneka warna. Bahkan Allah ciptakan sepasang anak kembar yang berasal dari ayah ibu yang sama. Ternyata walaupun ada kemiripan, tetap pasti ada hal-hal yang membedakan di antara keduanya. Serupa tapi tak sama. Walaupun berasal dari satu telur. Walaupun berasal dari apa? Satu telur. Kita lihat kemiripan di antara keduanya, tapi tetap ada ciri-ciri yang membedakan di antara keduanya. Bahkan sidik jari mereka berbeda. Demikian pula sidik mata mereka pun berbeda. Subhanallah, ternyata bahasa mereka pun berbeda-beda. Bahkan yang berada dalam satu bahasa, kita perhatikan, ternyata setiap orang yang menggunakan bahasa yang sama, pasti ada perbedaan di antara keduanya, walaupun saudara kembar. Jadi kalau seandainya seseorang mempergunakan scan suara, dia akan dapat membedakan suara si A sama suara si B.
Bahkan pada saat ini ada perangkat lunak untuk melacak seseorang, jejak yang tidak diketahui melalui suaranya. Walaupun dia berganti-ganti handphone, berganti-ganti kartu, berganti-ganti nama, atau menggunakan nama orang lain, melalui suaranya akan dapat dilacak siapa dia. Jadi kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia yang berasal dari asal usul yang sama, dari pasangan yang sama, ternyata lahir dengan perbedaan yang bermacam-macam sebagaimana yang dikehendaki Allah. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bangsa kita. Ternyata dalam negeri kita terdapat bukan hanya satu bahasa. Antara bahasa Sunda dan Indonesia terdapat perbedaan yang begitu banyak. Begitu pula antara Sunda dengan Jawa. Kita jumpai bahkan di Sulawesi terdapat beberapa bahasa. Di Kalimantan, begitu pula di Irian. Siapa yang mengajarkan mereka semua ini? Allah. Oleh karena itu bahasa tidak menjadi lebih mulia dari yang lain disebabkan karena bahasanya tidak. Bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia dan bahasa yang lain. Tapi yang membuat dia mendapatkan kemuliaan karena apa? Karena Qur'annya. Bukan karena Arabnya. Bangsa Arab dahulu kala tenggelam dalam kejahiliahan, kesesatan, menyembah berhala, memakan bangkai, berperang hanya disebabkan persoalan yang kecil. Begitu datang Quran menerangi kehidupan mereka, mengangkat kemuliaan mereka. Bahkan bahasa mereka menjadi bahasa kesatuan bagi umat Islam. Karena ini berhubungan dengan kitab Allah. Ini merupakan pilihan Allah. Tapi bagaimana seorang Arab yang berbahasa Arab tapi tidak mengikuti Al-Quran? Dia mencampakkan diri menuju jurang yang dalam. Lalu bagaimana seorang Indonesia mempelajari bahasa Arab untuk memahami kitab Allah? Kemuliaannya akan berlipat-lipat ganda dari seorang Arab yang memang lahir di tengah-tengah lingkungan yang berbahasa Arab. Ini merupakan nikmat karunia Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang berhak mengatakan bahasa ini lebih rendah dari bahasa yang lain. Kembali kepada rasnya, kembali kepada etniknya, sama sekali tidak bisa. Semua manusia di mata Allah sama. Dan bahasa yang sebaik-baiknya adalah bahasa yang sederhana, yang memudahkan seseorang untuk dapat mengungkapkan apa-apa yang di hatinya, apa yang dimaksudkan, begitu pula apa yang difikirkan, demikian pula mentransfer pengetahuan yang dimiliki kepada saudaranya dengan cara yang paling mudah, yang paling simple, yang paling sederhana. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memilih bahasa Arab sebagai bahasa untuk kitab sucinya, kita harus memahami bahwa bahasa Arab bukan bahasa Allah. Tapi Allah yang menciptakan bahasa Arab tersebut. Sebagaimana menciptakan bahasa Ibraninya, bahasa Suryaninya, bahasa Indonesianya. Jadi bahasa Arab ini bahasa yang dipergunakan oleh bangsa Arab untuk berkomunikasi satu dengan lain. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bahasa Arab untuk kitab sucinya dengan sendirinya, bahasa ini tidak akan mampu untuk mengungkapkan hakikat sebagaimana adanya. Mustahil. Mustahil bahasa ini akan mampu mengungkapkan hakikat ya, yang sebenarnya sebagaimana adanya. Jangankan yang berhubungan dengan alam gaib, jangankan yang berhubungan dengan kebesaran keagungan Allah, yang berhubungan dengan asma-asma Allah, yang berhubungan dengan diri kita saja banyak yang tidak dapat diungkapkan. Seperti seorang pria ingin mengungkapkan cintanya pada kekasihnya. Ketika kekasih bertanya, seberapa besar cintamu padaku? Si pria mengatakan, bahasa terdiri dari kata-kata dan huruf. Semua ini merupakan benda mati. Sedangkan cinta dalam sanubari saya merupakan gelora yang hidup. Bagaimana mungkin kata-kata dapat mengungkapkan? Artinya, seorang kalau ditanya, seberapa besar cintanya pada orang tuanya, pada kekasihnya, pada anaknya, tidak mungkin
kata-kata ini dapat mengungkapkan semua itu. Karena cinta sebagaimana kita perhatikan memiliki riak-riak kehidupan yang terus bergetar. Sedangkan kata-kata begitu terbatas. Nah, kalau kata-kata tidak mampu sama sekali mengungkapkan apa-apa yang berada dalam kehidupan manusia, bagaimana mungkin kata-kata dapat mengungkapkan kebesaran dan keagungan Allah? Oleh karena itu, disebabkan karena keterbatasan bahasa, kalimat, dan kata-kata, ketika Allah mempergunakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan mengenai dirinya, mau tidak mau penuh dengan keterbatasan karena bahasa ini betul-betul amat terbatas, apalagi biasa dipergunakan oleh manusia untuk komunikasi mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita semua agar kita tidak salah faham dalam memahami kebesaran dan keagungan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat kitabnya terbagi dua. Satu, ayat-ayat muhkamat yang jelas, gamblang, tidak mengandung multi tafsir. Dia menunjukkan kepada maknanya dengan jelas. Satu lagi, ayat-ayat mutasyabihat. Orang mengatakan, kok kenapa Allah harus menurunkan ayat-ayat mutasyabihat? Kenapa semuanya tidak dapat menjadi ayat muhkamat? Bukan Allah tidak kuasa. Semua ayat Al-Quran ini sebetulnya muhkamat. Tetapi masalahnya, keterbatasan bahasa manusia ini yang membuat ketika Allah menggambarkan mengenai dirinya, kebesarannya, mempergunakan bahasa manusia seperti samudra yang luas akan dimasukkan ke dalam sebuah botol. Kira-kira bagaimana? Nggak bisa, nggak cukup. Mustahil. Jadi terjadinya tasyabuh, kesamaran, disebabkan karena keterbatasan kita. Mustahil kita akan dapat memahami kebesaran keagungan Allah sebagaimana mestinya. Sampai Nabi mengatakan, Subhanak la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsi wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak akan dapat memahami kebesaran keagungan Allah sebagaimana mestinya. Lalu Allah gambarkan betapa kerdilnya, piciknya manusia. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Bagaimana kerdilnya manusia, sedangkan bumi, langit seluruhnya di hari kiamat nanti semua akan terlipat dalam genggaman tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini sebuah ungkapan menggunakan bahasa manusia, kata-kata yang biasa mereka pergunakan, tangan, kemudian kanan. Betul enggak? Nah, ungkapan seperti ini kan biasa dipergunakan oleh manusia melahirkan apa? Pemahaman, ya. Bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala bertangan kan? Nah, untuk menghindari pemahaman-pemahaman seperti ini, agar tidak terjadi kesalahan, Allah perintahkan kita untuk mengembalikan ayat mutasyabihat kepada induknya, yaitu ayat muhkamat. Setiap kita menjumpai ada ayat-ayat yang berbicara tentang Allah, mempergunakan bahasa-bahasa manusia yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dengan sendirinya kita harus kembalikan kepada ayat muhkamat. Seperti laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nah, ketika orang mendengar ayat-ayat yang memberikan kesan seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala berdiam di langit. Allah berdiam di langit. Seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard dan lain sebagainya. Berarti mengesankan bahwa Allah juga berdiam dalam tempat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan tempat atau ruang dan menciptakan masa. Kalau saya di Indonesia, tidak mungkin saya di Amerika dalam waktu yang sama. Tapi kalau Allah, zat yang maha suci yang tidak menempati ruang dan masa, tapi tidak ada ruang dan masa yang lepas dari pengawasan Allah dan ilmunya.
Oleh karena itu ketika Imam Ali ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Beliau mengatakan, Innallaha la yus'alu bi aina li'annahu alladhi ayyanal ainiyah. Allah tidak dapat ditanya di mana dia. Karena apa? Di mana pertanyaan tentang tempat. Keberadaan seseorang dalam sedangkan Allah yang menciptakan tempat. Begitu juga kamu tidak dapat mengatakan mata kana Allah, kapan Allah mulai ada? Li'annallaha kana walam yakun zamanun wala makan. Allah ada sebelum adanya waktu. Oleh karena itu waktu dari planet ke planet kan berbeda-beda kan. Planet kita waktunya, planet Mars berbeda kan? Karena apa? Itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menetapkan bumi kita ini melakukan rotasi pada subuhnya, mengitari mataharinya, jaraknya dari matahari, kemudian juga orbitnya, itu menentukan apa? Menentukan perubahan waktu, demikian pula perubahan musim. Nah, semua ini kan berhubungan dengan hukum-hukum Allah. Masa Allah kita masukkan dalam hukum tersebut? Betul enggak? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan hukum tersebut, oleh karena itu Allah tidak terikat. Allah yang menetapkan api panas membakar, tapi Allah tidak terikat oleh hukum tersebut. Kapan Allah kehendaki api tersebut menjadi dingin, Allah kuasa, seperti yang terjadi pada Ibrahim. Semua kayu terbakar, orang di sekelilingnya merasakan panasnya api. Ibrahim dalam api, dalam suasana sejuk, tidak mengalami gangguan apa-apa. Ini yang menimbulkan gentar di hati Namrud. Jadi kalau kita kembalikan Allah pada hukum-hukum yang ditetapkan, akan membuat manusia ini apa? Memenjarakan Allah dan memenjarakan juga kehidupannya. Di mana dia bingung pada saat menghadapi bahaya, kepada siapa dia mohon pertolongan. Karena Allah juga apa? Terikat oleh apa? Tapi di saat dia tak yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka Allah katakan tabaraka alladzi biyadihil mulk. Tabaraka ini menggambarkan bagaimana? Di samping keagungan, kesucian Allah, rahmat keberkahannya terus melimpah. Jangan kamu ragu dan takut. Kalau seorang di bawah kekuasaan sesuatu, tidak ada seorang pun makhluk di muka bumi ini maupun di langit, kecuali dalam genggaman sesuatu. Kalau Allah biyadihil mulk, seluruh kekuasaan, bahkan biyadihi malakutus samawati wal ard, semua dalam genggaman kekuasaan. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Baik kita di lautan, di daratan, baik kita sedang menghadapi kesulitan hidup, baik dalam bidang ekonomi, baik kita dalam keadaan sakit atau menghadapi ancaman dari musuh. Qulidullah awidur rahman. Panggil ya Allah, ya Rahman, ayyamma tad'u. Apa saja, di mana saja, kapan saja kalian membutuhkan sesuatu, tinggal kalian memanggil nama Allah. Falahul asmaul husna. Dia memiliki nama-nama yang begitu indah, yang akan memberikan kesejukan, kedamaian dalam hati kita. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Sami, Ya Basir. Di saat kita menyebutkan Ya Latifan bi khalqih, Ya Aliman bi khalqih, Ya Khabiran bi khalqih, ultuf bina, Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Sami, Ya Basir, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Amanal Khaifin, Aminna mimma nakhaf, Ya Amanal Khaifin, Najjina mimma nakhaf. Kalau kita meyakini kebesaran Allah, kekuasaan yang tidak dibatasi oleh sesuatu, di saat kita memohon pada Allah, tidak harus antri. Tidak harus antri. Karena Allah dekat dari kita, dekat dari hambanya yang di benua lain, dekat dengan hambanya yang di langit dan di bumi. Oleh karena itu, kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran secara harfi, disesuaikan dengan apa yang kita fahami dalam kehidupan kita, dari berbagai macam dimensi, berarti kita masukkan samudera ke dalam botol. Mustahil tak? Mustahil. Mustahil. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Imran, Huwallazi anzala alaikal kitab. Dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran. Minhu ayatum muhkamat. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamat yang begitu jelas, gamblang, terang, benderang bagi kita semuanya. Wa ukharu mutasyabih. Hunna ummul kitab. Dialah induk Al-Quran.
yang menjadi rujukan bagi yang lain. Kemudian wa ukharu mutasyabihat, di samping ayat-ayat muhkamat tadi terdapat ayat-ayat mutasyabihat bagi kalian mengingat keterbatasan kalian. Nah, pada saat kalian menghadapi kesamaran seperti ini jangan bingung. Kembalikan pada ayat muhkamat. Raddul mutasyabihat ilal muhkamat, kembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat, akan jelas bagi kalian ketika Allah menggambarkan atau memberikan perumpamaan Allahu nurus samawati wal ard, bukan berarti Allah itu cahaya, karena cahaya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, biasan dari matahari. Bagaimana mungkin Allah menjadi biasan dari sesuatu padahal dia merupakan apa? Pencipta segala sesuatu. Jadi dengan sendirinya kita paham bahwa ini perumpamaan. Oleh karena itu penutup ayat ini wa yadribullahul amthala linnas. Allah berikan perumpamaan bagi manusia. La'allahum wallahu bikulli syai'in alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita sesuatu dengan jelas. Terkadang sesuatu yang bersifat abstrak, maknawi digambarkan dalam keadaan konkret. Begitu orang melihat cahaya yang menerangi kegelapan, dia memahami bahwa kedudukan Al-Quran sama dengan cahaya. Ustaz. Jelaskan? Nah, kita baca Al-Imran belum selesai. Jadi, wa ukharu mutasyabihat, di samping ayat muhkamat terdapat ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian apa? Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha' ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, dalam hatinya ada penyakit, bukan mereka kembali kepada ayat muhkamat, mengembalikan mutasyabihat pada ayat muhkamat, justru mereka mengikuti di belakang ayat-ayat mutasyabihat terpisah dari ayat muhkamat. Tujuannya apa? Ibtigha'al fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Akhirnya lahirlah pemahaman-pemahaman, gambaran-gambaran, interpretasi yang menyimpang, tidak seperti yang dikehendaki Allah. Jadi orang-orang yang hatinya sakit, yang jiwanya menyimpang, justru mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah dan apa? Dan mentakwilkannya sesuka hatinya tanpa kembali kepada petunjuk Al-Quran. Ibtigha'al fitnati, ya, wa ibtigha'a ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada seorang pun yang memahami takwil dan hakikat yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Jadi kalau orang ditanya mengenai Allah bagaimana hakikatnya, jangankan hakikat Allah, hakikat jiwa dan ruhmu kamu tidak paham. Jadi kalau orang ingin mentakwil kebesaran keagungan Allah sesuai dengan pemahaman manusia yang terbatas dan bahasa-bahasa manusia, berarti dia telah melakukan tajsim dan tashbih, telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena dia apa? Dia berusaha untuk menghayalkan Allah dalam benaknya. Maka Imam Ali mengatakan, at-tauhid alla tatawahhama. Tauhid yang sebenarnya itu, jangan coba-coba kamu meraba-raba menghayalkan Allah dalam benak kamu. Itu bukan Allah Tuhanmu, bukan Allah penciptamu, tapi Tuhan yang kamu ciptakan dengan benak kamu. Jadi jangan coba-coba meraba menghayal-hayalkan Allah dalam benak kamu. Hendaknya kamu memahami secara mujmal kebesaran keagungan Allah, hakikatnya tidak mungkin kita dapat memahaminya. Kenapa manusia tidak pernah berupaya untuk mencari hakikat ruh, hakikat jiwanya? Di mana tempatnya? Bagaimana bentuknya? Bagaimana rupanya? Kalau hakikat dirinya yang bersama dirinya dia tidak dapat memahami, bagaimana mungkin dia dapat memahami hakikat Allah? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Setelah itu perhatikan, nah dimulai lagi warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang-orang yang mendalam dalam agama, mereka beriman kepada apa yang Allah terangkan mengenai dirinya, tapi tidak sama sekali mentakwilnya. Dengan apa? Dengan apa adanya sebagaimana dalam ayat mutasyabihat, dia kembalikan kepada ayat muhkamat, sedangkan mengenai hakikatnya dia berserah diri pada Allah. Jadi orang-orang yang mendalam dalam ilmu, mereka beriman, berkata kami beriman kepadanya. Kullum min indillah. Semua itu datang dari sisi Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak akan ada orang yang mengambil pelajaran dari ini kecuali orang-orang yang bijak dan mendalam, yang menyadari kelemahan kekurangannya. Setelah itu doa berikutnya, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan selewengkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Kau berikan petunjuk bagi kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Oleh karena itu manusia kalau sadar akan kekurangan, kelemahan dirinya, niscaya dia akan beradab dengan santun di hadapan Allah. Bukan dia mengedepankan persepsinya, interpretasinya, tapi dia berhenti di mana dia harus berhenti. Kemudian dia berkreasi, dia mencari, dia berpikir dan belajar pada apa-apa yang memang menjadi ranah dari apa? Dari kemampuan kita. Oleh karena itu, kita lihat ya, Allah berikan dua perumpamaan, satu dalam surat Luqman, satu dalam surat Al-Kahfi, yang amat indah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan apabila lautan, coba bayangkan lautan yang ada ini, samudra-samudra Atlantiknya, Pasifiknya, betul enggak? Kemudian masuk juga apa? Samudra Indianya dan lain-lain yang begitu luas, Allah jadikan sebagai tinta. Kemudian laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi, untuk menulis dan mencatat kalimat Allah. Kalimat Allah kan Allah jelaskan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Semua makhluk Allah ini merupakan kalimatnya kan? Yang berasal dari apa? Dari kalimatnya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau seandainya lautan yang ada ini ya, dipergunakan untuk menulis, mencatat kalimat Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, niscaya lautan akan berakhir sebelum berakhirnya kalimat Tuhan. Walau ji'na bimithlihi madada, katakan berakhir lautannya, kami tambahkan lagi yang serupa. Berakhir, kami tambahkan lagi, kalimat Allah tidak akan pernah berakhir. Kalau dalam surat Luqman lebih menarik lagi. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Seandainya seluruh pohon di bumi yang berada di hutan-hutan di seluruh benua ini dijadikan sebagai pena, lautan yang ada ditambah 7 kali lipat untuk menuliskan kalimat Tuhanku, niscaya semua ini akan berakhir, lautan akan kering, pena-pena juga akan musnah, sedangkan kalimat Allah tidak akan pernah berakhir. Nah, manusia di saat memahami perumpamaan ini, dia akan menyadari betapa lemahnya dirinya. Bumi di tengah-tengah alam raya hanya merupakan apa? Sebutir debu yang tak terlihat. Jadi jangan kita menyombongkan diri, jangan kita beranggapan ya, apa yang kita lihat ini dan apa kita ketahui merupakan seluruh hakikat. Bahkan banyak yang dianggap sebagai hakikat oleh kebanyakan orang justru merupakan apa? Merupakan kepalsuan, merupakan fata morgana, karena dia terpedaya oleh bujuk rayu, tipu daya dan hiasan syaitan yang menghiasi keburukan menjadi kebaikan, kebatilan menjadi kebenaran. Nah, dari ayat-ayat tadi yang menggambarkan kebesaran keagungan Allah yang tak terbataskan dan tak terperikan, betapa terbatasnya bahasa manusia. Pemahaman manusia pun amat terbatas. Oleh karena itu, di saat kita menjumpai ayat-ayat yang memberikan perumpamaan gambaran mengenai kekuasaan Allah, kebesarannya, ya, atau mengenai zatnya dengan kata-kata yang biasa dipergunakan oleh manusia, kita jangan memahaminya secara harfi sedemikian rupa. Allah sudah mengingatkan bahwa kalau kita mengikuti ayat-ayat mutasyabihat,
tanpa mengembalikannya kepada ayat muhkamat akan membuat kita tersesat dan tergelincir. Jadi kesimpulannya bahwa dalam melakukan pendekatan kepada Al-Quran dan memahaminya, pertama memang persyaratan bahasa Arab harus dipenuhi. Bukan hanya sekedar memahami kata-kata, terutama sekali dia memahami tata bahasa dan juga apa? Memahami al-balaghah al-arabiyah, yaitu satu fan yang mengajarkan kita untuk memahami seni keindahan dalam bahasa. Baik ketika menjelaskan makna-makna yang tersirat begitu mendalam dalam lipatan kata-kata dan kalimat. Begitu pula berkaitan dengan keindahan bayan. Bayan di sini bagaimana Al-Quran mengungkapkan satu masalah tapi dengan ungkapan yang berbeda-beda. Jadi satu, ya, katakan satu tema diungkapkan oleh Al-Quran dalam bahasa, dalam ungkapan yang berbeda-beda. Terkadang mempergunakan tashbih, terkadang mempergunakan isti'arah, terkadang mempergunakan kinayah, terkadang menggunakan bahasa isyarat, terkadang mempergunakan bahasa talwih. Ini harus dipelajari agar kita dapat memahami betul-betul berbagai macam perumpamaan, juga bahasa kiasan, kan diturunkan dalam bahasa Arab. Mempergunakan juga uslub kalam dan bahasa mereka serta bayan mereka untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arab bukan bahasa yang datang dari langit. Sebelum Quran diturunkan, bahasa Arab telah dipergunakan sebagai bahasa komunikasi di antara bangsa Arab. Nah, pilihan Allah untuk memilih bangsa Arab, bahasa Arab sebagai bahasa kitabnya. Nah, dengan sendirinya untuk memahami apa-apa yang diterangkan Allah, kita harus memahami bahasa Arab dengan baik. Kemudian secara khusus, kalau kita ingin memahami berbagai macam istilah yang terdapat dalam Al-Quran, jangan kita fahami sepotong-sepotong, tapi kumpulkan ayat-ayat Quran yang berhubungan, kemudian kita fahami secara menyeluruh. Itu merupakan tuntunan yang Allah perintahkan kepada kita. Maka Nabi mengingatkan, siapa yang menggiring Al-Quran agar mengikuti pendapat dan persepsinya, orang tersebut silahkan menempatkan dirinya dalam api neraka. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yih. Menafsirkan Quran dengan mengikuti persepsi sebelumnya pendapatnya, atau mengikuti doktrin kelompoknya, supaya sesuai dengan doktrin NU-nya atau Muhammadiyahnya atau Persisnya atau Syiahnya atau Sunnahnya, orang seperti ini bakal menyesatkan umat. Maka siap-siaplah untuk menempatkan tempatnya dalam api neraka. Yang seharusnya dilakukan hamba Allah yang beradab kepada Tuhannya, mengembalikan persepsi pendapat manusia itu kepada Al-Quran. Datang kepada Al-Quran dengan niat belajar dan tulus membersihkan dirinya dari persepsi sebelumnya, mengkaji Al-Quran secara objektif, bukan secara subjektif. Nah, kesimpulan yang disimpulkan Al-Quran, kalau cocok dengan pendapat madhab kita, fabiha wa ni'mat. Kalau tidak cocok, kita harus dengan apa? Dengan berani untuk meninggalkan pendapat kita. Karena pendapat kan tidak suci. Betul enggak? Dan para ulama dahulu kala, para imam dan pendiri madhab, tidak pernah sama sekali mereka itu mengajak orang berfanatik pada pendapat mereka. Jadi perpecahan di antara umat ketika umat menggiring Al-Quran untuk mengikuti doktrin kelompok golongan atau madhab, atau untuk mengikuti persepsi sebelumnya. Nah, ini yang amat mengkhawatirkan. Jadi mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini kita memahami bahwa Al-Quran terbagi dua. Ada ayat-ayat muhkamat yang menjadi induk, yang menjadi rujukan. Jangan kita tafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Ketika mereka mengatakan kata wali dalam bahasa Inggris, kok ke bahasa Inggris? Memang Allah jadikan bahasa Inggris sebagai induk, sebagai rujukan. Kembalikan pada Al-Quran. Jadi banyak orang ini saya perhatikan agak koslet kelihatannya. Koslet. Bukan dia datang ke hadapan Allah untuk belajar, membaca ayat suci kitabnya karena merasa sebagai seorang yang bergelar, berpengaruh, dia merasa tidak terikat dengan Al-Quran. Sampai orang di luar Islam berani, ya, untuk apa? Ikut menafsirkan Al-Quran seenak udelnya, karena sikap kurang ajar,
sikap yang tidak beradab yang dilakukan juga oleh tokoh-tokoh kita. Akhirnya mereka mempunyai apa? Mempunyai pegangan, mempunyai juga apa? Lantaran untuk berlindung. Saya tidak mengatakan hal ini sendiri. Ustadz Fulan, Kiai Fulan, bisa juga Habib Fulan kan? Nah, kita perlu jelaskan, Quran bukan diukur dengan Habib, dengan Kiai dan Ustadz. Bukan diukur juga dengan Rasil atau Ustadz Husain, bukan. Ustadz Husain dikembalikan pada Al-Quran. Kalau Bapak Ibu melihat bahwa ada penyimpangan, wajib untuk berlepas tangan. Nah, tugas kita ini bukan kita menggurui Al-Quran. Tugas kita menyampaikan apa adanya. Kalau Rasul adalah Rasulullah, sedangkan kita ini yang menyambung. Oleh karena itu kita harus sesuai dengan Quran, sesuai dengan Rasul. Kalau ada ketidaksesuaian, Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk mengatakan apa? Maaf, dalam hal ini ya, saya tidak bisa mengikuti Ustaz. Atau kalau kita tidak paham, Ustaz dalam Al-Quran dinyatakan begini, kok Ustaz mengatakan begini, alasannya apa? Tapi kalau si Ustadz mencari-cari dalih, melakukan pembenaran, katakan hadza firaqu baini wa bainik. Selagi Ustadz seperti ini, perpisahan di antara saya dan kamu. Karena keselamatan saya bukan ada di tangan Bapak Ustadz, tapi keselamatan saya di saat saya mengikuti kebenaran. Saya nggak mau mengorbankan akhirat saya, agama saya, hanya demi keridhaan manusia. Nah, itu yang mesti dilakukan. Jadi kita ingin betul-betul memahami agama secara benar dengan adab, kesantunan, kemudian membuka pintu dialog, bukan berarti kebenaran menjadi monopoli kita, tidak. Membuka pintu dialog dengan baik-baik. Dan dengan tidak gampang-gampang kita mengatakan fulan kafir, fulan sesat, lalu mengancam dengan berbagai macam ancaman, lalu setelah itu mengisolasi orang tersebut untuk dapat menyampaikan, mengisolasi dan memblokade ya, haknya untuk dapat mengekspresikan pendapatnya maupun dalil. Ini cara-cara seperti ini yang dikatakan apa? Irhab fikri. Irhab fikri merupakan teror pemikiran. Nah, ini teror-teror seperti ini yang membuat akhirnya orang karena ketakutan yang luar biasa, akhirnya mereka tidak berani sama sekali bertanya. Akhirnya mereka walaupun mengikuti tapi hati sebetulnya tidak merasa puas. Takut. Sampai seorang dengan gemeter bercerita pada saya karena takutnya mendengarkan ancaman-ancaman yang disampaikan. Begitu dijelaskan persoalannya, ketakutannya hilang. Tadinya dia beranggapan Tuhan begitu kejam, begitu menakutkan, begitu mengerikan. Bukan lagi Tuhan, tapi hantu. Tentu begitu mendengar ayat-ayat Allah yang mengajak kita berpikir, mengajak kita bertanya, mengajak kita untuk merenung, tidak menerima sesuatu tanpa dasar, terbuka hatinya. Nah, kita ingin Al-Quran membuka hati saya, kita semuanya, dan tidak menyombongkan diri di hadapannya. Ustaz, menyambung pembicaraan kemarin karena tadi sedikit sudah Ustaz bahas. Oke lah kalau ada kesalahan penafsiran mengenai ayat-ayat mutasyabihat. Tapi terkadang Ustaz kemarin menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu jangan dipotong-potong. Misalnya ada satu tema digabungkan. Semuanya digabungkan. Nah terkadang Ustaz, sekarang ini, jelas nih ini ayat muhkamat. Yang jelas artinya. Tetapi mereka potong-potong sehingga penafsirannya dibelokkan gitu Ustaz. Nah kalau ada penafsiran, kalau ada orang yang berusaha menjelaskan, langsung seperti Ustaz bilang, diblokade, dibilang hati-hati dengan penafsiran ini bahaya seperti gimana. Nah ini gimana Ustaz? Jadi ayat muhkamat pun seolah-olah ayat mutasyabihat itu Ustaz. Ini merupakan satu fakta yang kita saksikan di hadapan kita. Contohnya ketika orang yang mendukung calon pemimpin yang bukan dari kalangan orang yang beriman, yang berbeda visi maupun misinya. Mereka mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Kemudian ayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka mengatakan ini ayat mutasyabihat. Ini menggambarkan betul-betul bukan hanya keluguan, bukan hanya kebodohan. Ini menggambarkan ini orang betul-betul sakit. Setiap ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang berisikan bimbingan dan petunjuk, mustahil adanya tasyabuh, kesamaran.
Kalau adanya kesamaan, manusia di hari akhir akan mengatakan, ya Allah, kamu perintahkan saya sesuatu, melarang saya dari sesuatu, tapi larangan perintahnya mutasyabihat, bagaimana saya memahaminya? Oleh karena tidak pernah ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu berisikan makna mutasyabih. Gak ada sama sekali. Jelas pasti. Ini merupakan ayat muhkamat. Sebetulnya dulu itu kalau kita lihat tidak pernah ada persoalan ini. Munculnya persoalan karena rupanya calon-calon pemimpin yang tidak beriman ini punya pengaruh, punya uang, kemudian menaburkan juga pemberiannya, tapi mereka lupa kepada Allah yang selama ini menghidupkan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan rezeki mereka, Allah yang mengemudikan seluruh sistem dalam tubuhnya. Kok ternyata Allah lebih rendah di mata mereka dari seorang non-muslim, dari orang yang tidak beriman dengan iman yang sama. Mereka merasakan bahwa kita ini wajib bersikap toleransi. Betul, toleransi yang diizinkan oleh Allah bukan menghapuskan batas antara iman dan kufur, bukan batas antara tauhid dan syirik, bukan batas antara haram dan halal. Kalau orang menawarkan babi kepada kita, dengan dari toleransi kita nggak boleh makan. Tapi kalau dia makan babi, sebagai non-muslim kita tidak akan halangi. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi kalau suruh makan babi dengan alasan toleransi, hayhata, hayhata. Begitu juga. Tidak mungkin dengan alasan toleransi kita mengatakan selamat Natal pada orang yang meyakini bahwa Natal itu adalah lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Sedangkan Isa di mata kita sebagai Nabi. Betul tidak? Tapi kalau kita mengatakan keselamatan bagi Isa putra Maryam pada saat dilahirkan, pada saat dirinya diwafatkan, dan pada saat dirinya dibangkitkan kembali, itu memang apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Begitu pula dengan alasan toleransi, tidak mungkin kita toleransi dengan apa? Mengangkat orang yang tidak seiman dengan kita sebagai pemimpin kita untuk merusak agama kita, merusak generasi kita. Setiap orang Muslim yang diberikan amanat Allah, lalu dia memilih non-Muslim sebagai pemimpinnya, maka semua kerusakan, semua kejahatan yang dilakukan, semua penyimpangan, dia tanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu Allah ingatkan, ya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian menyerahkan amanat pada ahlinya. Nah, kalau orang yang beriman menyerahkan amanat urusan mereka kepada yang tidak beriman, saya bingung dari mana landasannya, dari mana alasannya. Ini tidak masuk di akal. Kalau Ibu Musdah Mulia mengatakan, kita kan bukan mencari imam sholat, kita bukan mencari imam sholat, ya karena agama menurut kamu itu hanya sholat. Betul enggak? Dan orang seperti tidak punya otorita berbicara mengenai apa? Islam. Karena orang ini sebetulnya bukan orang Islam. Apalagi ketika dia mengatakan indahnya hubungan sejenis. Bagaimana orang seperti ini bisa dikatakan sebagai seorang muslimah, sedangkan dia mengingkari ayat-ayat Allah yang muhkamat, yang menceritakan bagaimana kebinasaan kaum Lut dengan perbuatan mereka. Jadi betul-betul kita ini bersedih karena menjumpai di tengah-tengah masyarakat kita, ya, umat Islam yang seharusnya merujuk kepada Allah dalam kitabnya, justru mereka dengan lugu dipermainkan, dibodoh-bodohi oleh apa? Oleh sebagian orang yang sama sekali tidak beriman dan takut pada Allah. Seorang lagi kiai ceramah yang beredar di YouTube, dia mengatakan bahwa Ahok itu diambil dari kata Ahok, al-asma al-khamsah, dikaitkan dengan jurumiyah. Saya bilang ini luar biasa, super idiot nih. Super idiot, luar biasa. Nah, yang menganggukkan kepala juga menganggukkan, ya otomatis merupakan orang-orang yang sama sekali tidak berakal. Saya bicara tanpa emosi, tapi ini menyangkut kehormatan Allah. Kalau kehormatan saya selama ini dicercah, dicaci, saya enggan untuk memberikan jawaban. Tapi kehormatan Allah yang menciptakan saya, menciptakan seluruh manusia, langit, bumi, yang memberikan amanat kepada kita sebagai khalifahnya. Tahu-tahu dengan nama Islam mereka
mengatakan bahwa mengangkat pemimpin yang tidak beriman atau tidak seiman dengan mereka merupakan hal yang dibolehkan. Alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Nah, dalam bahasa Indonesia kita gunakan kata wali itu untuk kekuasaan. Ini wilayah kekuasaan fulan. Wilayah di mana diambilnya? Kata wilayah itu diambil dari kata itu. Kemudian kata wali. Kata wali Kufah. Artinya apa? Pemimpin penguasa Kufah. Wali Basrah, wali Mesir. Itu dipergunakan dalam bahasa Arab. Amr bin As sebagai wali Mesir pada masa Muawiyah. Pada masa Umar juga. Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pernah diangkat sebagai wali Kufah. Kata wali, diambil dari wilayah juga, sama, gak ada bedanya. Quran banyak menjelaskan ayat ini, tapi فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Yang buta bukan mata ini, yang buta mata hatinya. Nah, kita doakan mereka yang memberikan dukungan pada Ahok, pada pemimpin-pemimpin muslim, agar dikumpulkan bersama Ahok di dunia maupun di akhirat. Kita bercuci tangan dari mereka dan bercuci tangan dari orang-orang yang mempropagandakan, berkampanye juga untuk dirinya. Lalu kalau orang bertanya, siapa yang patut diangkat? Saya hanya mengatakan yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang jujur, yang berniat kerja untuk rakyat, untuk bangsa, negara. Siapa namanya? Nah, silakan Anda renungkan. Jangan memilih karena dia cocok sama kita dalam satu sisi, tapi pilih atas dasar kriteria keimanan. Dan saya ini bukan jurkam. Dari mulai dulu saya tidak pernah menjadi jurkam partai manapun juga. Tapi saya menyampaikan apa yang mesti disampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi kalau terjadi penyimpangan, orang yang memperselisihkan Al-Quran, itu terjadi juga pada masa-masa Nabi Musa dan sebelumnya. Mereka berselancar di atas apa? Di atas gelombang pertentangan perbedaan ini. Tapi kalau orang yang beriman, mereka tidak risau. Mereka tahu mana yang menjadi tolak ukur mereka, mana yang menjadi rujukan mereka, bukan kembali kepada al-asmaul khamsah, bukan kembali kepada jurumiyah. Ini betul-betul Indonesia ini negeri lebih daripada 1001 malam. Rupanya karena suburnya negeri kita, sampai kebohongan pun subur dari negeri kita. Jadi apa saja ditanam, tumbuh. Maka ada pepatah Arab mengatakan, likulli saqitatin fil hayyi laqit. Orang buang apa aja di jalan pasti ada yang pungut. Orang buang puntung rokok, ada yang pungut. Orang keluarin dari giginya makanan, nggak lama kemudian semut menjadikannya sebagai hidangan buat dia. Jadi memang setiap apa saja walaupun tidak waras, pasti ada yang pungut. Nah di negeri kita ini, kita lihat, jumlah orang yang waras sama yang tidak waras lebih banyak mana? Itu yang akan menentukan kebaikan, kemajuan negeri kita. Nah kita doakan mudah-mudahan yang waras semakin hari semakin apa? Semakin banyak. Kan udah jelas ya Ustaz. Di An-Nisa atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Betul. Jadi kalau kita lihat dalam surat An-Nisa, Allah ketika memerintahkan kita semua habis ayat tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Mereka mungkin bisa mengatakan itu berkaitan dengan lain. Ayat berikutnya, kelanjutannya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kita lihat antara amanat ini ya, dan apa? Kekuasaan pemerintahan dikaitkan satu dengan lainnya. Walaupun amanat secara luas menyangkut kehidupan kita yang berstatus amanat yang diamanatkan Allah Subhanahu. Nah, sekarang kita mau khianati amanat, serahkan kepada orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Kalau kalian berikan keputusan dengan adil. Ketika Bapak Ahok ditanya berkaitan dengan warga DKI yang mengalami kenaikan pajak IMB. Pajak apa? Pajak PBB. Ketika dinaikkan, mereka mengeluh karena banyak warga DKI ini tidak punya penghasilan yang cukup. Punya rumah, punya tanah, warisan dari orang tua. Pemerintah tidak membimbing mereka bagaimana bisa mengembangkan tanah mereka. Akhirnya mereka mengeluhkan kenaikan pajak PBB. Ahok mengatakan, gak usah pusing-pusing.
jual rumah sama tanahnya, kemudian sebagian depositkan, sebagian lagi apa? Sebagian lagi beli apartemen. Jadi kan para developer mereka kan paling enggak apa? Membuat rumah lah, kemudian melalui deposito mereka pergunakan untuk membuat rumah bordir, untuk tempat-tempat hiburan. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana mereka ingin membodoh-bodohi kita. Padahal deposito dalam Islam haram hukumnya, karena itu keuntungannya didapatkan dari keringat darahnya orang lain, bukan dalam bentuk investasi. Betul enggak? Nah ini kalau tidak beriman begini kelakuannya. Kemudian dia kan minuman keras nggak haram. Oleh karena itu untuk membiarkan rakyat juga terjerumus dalam minuman keras nggak apa-apa. Karena bagi dia apa? Itu bukan satu hal yang haram. Kemudian dengan potensi yang begitu besar di DKI, dengan dana yang masuk dapat digunakan untuk kepentingan apa? Kepentingan agamanya dengan sendiri yang berbeda dengan kita. Bohong kalau dia mengatakan saya bisa bersikap adil. Setiap orang pasti akan condong apa? Yang dia suka. Kepada apa yang dia suka. Kalau dia sebagai seorang non-muslim, pasti loyalitasnya kepada agamanya dong. Betul enggak? Nah, otomatis aja nggak loyal, lebih mustahil. Nah, kemudian dia pasti akan berupaya mengembangkan agamanya, orang-orang yang sejalan dengan dirinya. Maka dengan ini kita melihat bagaimana gusur-menggusur dilakukan terhadap rakyat kecil untuk kepentingan para siapa? Para taipan, para konglomerat, baik pembangunannya di masa akan datang, kemudian menjadi pemandangan yang indah buat apartemen-apartemen mereka. Tapi yang menjadi korban rakyat kecil. Betul enggak? Oleh karena itu kita lihat dulu Romo Sandiawan berpihak kepada siapa? Romo Sandiawan berpihak kepada penguasa kan? Waktu dia menyaksikan ternyata sikapnya gusur-menggusur melakukan kebaliman pada rakyat, langsung dia berlepas tangan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya selama ini kita masuk dalam perangkap pencitraan. Sampai saat ini lebih baik pemimpin non-muslim yang adil daripada pemimpin Islam yang zalim. Jadi kedua calon yang berasal dari kalangan Islam pun dianggap zalim. Dan semua orang-orang Islam di Indonesia ini, ya, semua orang yang zalim. Karena analogi yang dilakukan tersebut sifatnya umum kan? Berarti lebih baik pemimpin non-muslim yang adil daripada pemimpin muslim yang zalim. Jadi tidak punya hak lagi kita orang Islam untuk memilih pemimpin yang muslim. Mendingan kamu pilih pemimpin non-muslim yang adil. Adil ini juga merupakan pencitraan. Mereka punya perangkat kekuasaan, punya media, punya uang. Mereka dapat membusukkan yang baru, yang baik, mengharumkan yang busuk, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Oleh karena itu kewajiban ulama melalui media masjid, musola, majelis ta'lim untuk mengingatkan umat dalam hal ini. Jadi memang orang-orang yang menyelewengkan ayat-ayat Allah dari tempatnya itu luar biasa. Ini kelanjutan dari perilaku orang Yahudi yang menyimpang. Yuharrifunal kalimah min ba'di mawadhi, atau yuharrifunal kalimah an mawadhi. Nah, ulama Islam dalam hal ini tidak boleh berdiam. Dia menyampaikan kebenaran. Adapun pelaksanaannya dilaksanakan atau tidak, itu bukan tanggung jawab dia. Tugas Rasul aja nggak boleh memaksa sama sekali. Ini merupakan tanggung jawab mereka. Setelah mendengar apa yang kita sampaikan, kalau mereka ikuti untuk kebaikan mereka, kalau mereka tidak taati, saya selesai menyampaikan apa yang wajib saya sampaikan. Kalau gitu ada istilah yang pernah saya dengar Ustaz, Ana lupa dari siapa yang menyatakan bahwa mulut itu cerminan hati, bisa sebagai patokan juga itu ya Ustaz? Betul. Bukan hanya mulut, bahkan air muka seseorang, sorot matanya mencerminkan apa yang di hatinya. Cuma dalam pepatah dikatakan lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Lidah seseorang itu separuh dirinya. Separuh dirinya lagi adalah hatinya. Selebihnya apa? Merupakan ya suratul lahmi wad dam, bentuk daripada daging dan tulang. Plus kotoran di dalamnya. Betul enggak? Jadi lidah seseorang itu separuh dirinya, separuhnya lagi hatinya, jiwanya. Lidah mengungkapkan apa yang di hatinya. Jadi dalam hal ini kalau seorang tidak menjaga lidahnya, tidak berbicara benar seperti yang Allah perintahkan tadi,
Allah akan biarkan syaitan menggelincirkan dirinya, menjerumuskan ke dalam api neraka jahanam. Seperti yang tadi Uncle Firman katakan, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Bukankah yang banyak menjerumuskan orang ke dalam api neraka jahanam dengan wajah terlebih dahulu melambangkan kehinaan adalah buah panen dari lidah mereka. Nah, kalau Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman bertakwa pada Allah, wa qulu qawlan sadida, hendaklah kalian mengucapkan ucapan yang tepat, yang benar. Qulu qawlan sadida. Apa janji Allah balasannya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal kalian, usaha kalian. Amal ini kan yang akan dibawa oleh manusia ke hadapan Allah. Amal juga yang menunjukkan pribadinya dalam kehidupan manusia. Nah, bagaimana mungkin amalnya akan baik kalau nggak menjaga lidahnya? Allah akan perbaiki amal kalian. Bukan hanya memperbaiki amalnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kalian yang lalu semua diampuni Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia sudah menjamin untuk dirinya kesuksesan yang amat besar. Sampai Nabi mengatakan, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, kalau tidak berkata baik, mendingan diam. Lebih selamat buat dia. Jangan hanya gemar asbun, asal bunyi, tanpa difikirkan sama sekali. Kita menerima berita pun jangan dari lidah langsung ke mulut, tapi masukkan kemari, pertimbangkan akibatnya. Maka dalam sebuah riwayat Sayyidina Umar mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yuhadditsan nas bi kulli ma ya'lam. Sudah merupakan satu dosa besar kalau seseorang itu membicarakan, mengeluarkan semua yang di hatinya. Enggak semua yang kita tahu harus kita ungkapkan. Kita tahu seorang berbuat noda, kemudian tidak memenuhi syarat untuk dihukum, tutupi nodanya, aibnya. Kita harus ingat, kita juga bisa mempunyai aib yang sama, bahkan lebih buruk, cuma Allah tutupi kita. Tutupi saudara kita keburukannya dengan selimut kebaikan, dengan pakaian yang menghiasi diri, supaya dia bertaubat kepada Allah. Jangan bantu syaitan untuk menjerumuskan dirinya lebih dalam. Oleh karena itu fitnah berkaitan dengan Habib Rizik dan lain sebagainya. Kemudian perilaku polisi langsung mengambil spraynya. Seharusnya kalau itu benar, mereka buktikan, bukan secara sepihak. Habib Rizik telah melakukan klarifikasi, bahkan mengajak mubahalah dalam hal ini. Nah, mereka yang melakukan makar, yang bermain api, mereka bakal terbakar sendiri. Oleh karena itu, kalau kita mendengar berita-berita yang tidak benar tentang orang yang beriman, yang perilakunya baik, kita langsung mengatakan tidak patut kita membicarakan hal ini, merupakan kebohongan yang besar. Nah, dalam hal ini, kalau berhubungan dengan seorang wanita yang tidak menjaga dirinya, perilakunya tidak baik, itu urusannya lain. Jangankan wanita muslimah, kalau ada wanita non-muslim, akhlaknya baik-baik, pribadinya baik-baik, orang memfitnah dirinya, tidak boleh kita terima. Oleh karena itu Allah menyebutkan, walladzina yarmunal muhsanat. Allah nggak sebutkan al-mu'minat, tapi al-muhsanat, fajliduhum 80 jaldah. Siapa saja yang mencemarkan kebaikan wanita terhormat, baik dia muslim atau non-muslim, cambuk mereka 80 kali. Kecuali kalau mereka mampu untuk membawa 4 orang. Nah, sekarang tugas kita itu mengajak kepada kebaikan, mengobati yang sakit, bukan mengumbar kehormatan orang lain, mencederainya. Kalau seperti ini kehidupan masyarakat Islam hancur, hilang kepercayaan di antara kita semuanya. Lau takasyaftum la tadafantum. Kalau kalian buka-bukaan, kalian saling mengubur diri kalian, sudah malu untuk melihat apa? Melihat diri kalian di hadapan manusia, dan orang lain pun sama. Dalam perut kita banyak kotoran enggak? Banyak. Orang baru keluar anginnya ribut. Betul enggak? Keluar anginnya ribut. Pada saat dia akan buang angin, dia berusaha untuk keluar. Kalau sampai di ruang tertutup dia buang angin, orang tahu semua, dia malu enggak? Malu. Malu. Orang lain juga malu. Jangan permalukan orang lain. Jaga kita. Oleh karena itu saya kagum dengan orang-orang di Eropa. Di saat orang kentut, dia puji orang sehat. Kan dia tahu ini orang malu kan? Malu. Memang kalau orang buang angin, sehat. Coba kalau nggak bisa buang angin. Sakit. Tolong kan? Jadi sebetulnya jangan kita cederai orang lain pada apa yang ada pada kita.
Ajaban liman yatakabbar. Sungguh mengherankan orang yang sombong. Awaluhu nutfah. Asal usul pertama kalinya sperma. Kemudian wa akhiruhu jifah. Akhir hidupnya bangke. Bahkan bangke manusia lebih busuk. Karena makannya macam-macam. Kemudian wa fi batni khar'a, perutnya isinya kotoran semuanya. Betul enggak? Jadi kalau kita lihat, apa yang mau kita banggakan? Kalau Allah tutup rapat-rapat isi perut kita. Bahkan Allah berikan peringatan sebelum orang buang angin maupun buang air besar. Supaya orang bisa menghindar dari hari yang mempermalukan dirinya. Coba kalau ibu-ibu cantik, bapak-bapak tampan, buang air tanpa ada peringatan, gimana jadi coba? Repot enggak? Repot, biar cantik juga orang berpikir mau ngawin dia kan? Bikin malu di muka umum nanti kan? Tapi Allah berikan peringatan sebelum dia itu supaya dia bersiap-siap untuk menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaan dirinya. Oleh karena itu sebagai penutup, dalam sebuah riwayat dikatakan man ayyara rajulan biradha'i kalbatin lan yamut hatta ya'malaha. Orang kalau mencaci seseorang, kamu nyusu sama anjing, sebelum dia mati dia bakal lakukan. Oleh karena itu dalam hadis man satara aurata akhi man yastur aurata akhi yasturillahu auratahu. Orang kalau suka nutupi kejelekan saudaranya, Allah akan tutupi kejelekan. Oleh karena itu di antara nama Allah Sattar, artinya apa? Yang suka menutupi kejelekan hambanya. Innallaha sittir yuhibbus sittirin. Allah ini suka menutupi kejelekan hambanya dan Allah juga paling suka hamba yang suka menutupi kejelekan dirinya. Maka dalam surat An-Nisa Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bissu illa man zulim. Allah paling benci seseorang yang suka mengumbar hal-hal yang buruk, yang suka menjelekkan orang kecuali kalau dirinya dianiaya. Dirinya dianiaya, haknya diambil, hartanya diambil, dia boleh mengadu kepada hakim menjelaskan. Tapi kalau tidak ada sangkut paut dengan kezaliman, orang tidak dibolehkan mengumbar hal-hal yang buruk, membicarakan yang buruk. Bahkan yang membicarakan hal ini, Allah sediakan baginya azab yang pedih dalam kehidupan dunia dan akhirat. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Karena kalau sudah opini masyarakat rusak, orang berani berbuat maksiat. Udah jamak, udah biasa. Betul nggak? Tapi kalau orang tertutup yang buruk, yang baik, semua orang berlomba-lomba untuk apa? Berbuat kebaikan. Di saat dia berbuat buruk, dia akan sembunyi. Maka Rasulullah mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Umatku semua akan diampuni Allah yang berdosa. Kalau mereka mohon ampun. Kecuali yang suka belak-belakan. Tadi malam, waduh, pesta yang luar biasa. Perempuan-perempuannya cerita, dibuka. Allah tutupin rahasia di malam hari, dibuka di siang hari. Orang seperti ini tidak akan ada ampunan. Dan Allah katakan, innallaha la yuhibbul jahra bisu. Allah paling tidak suka orang yang suka menampakkan hal yang buruk. Illa man zulim, kecuali pada saat dirinya berstatus teraniaya, ingin mengadu. Kalau tidak, tutup yang jelek, nampakkan yang baik. Jangan seperti kita orang Islam dalam bidang sosial maupun ekonomi. Diajak kerjasama atau kerjasama sama fulan, langsung dia, itu nggak tahu si fulan. Si fulan makan duit orang sekian begini. Jadi selalu kerjaannya apa? Menimbulkan keraguan-raguan dan menghilangkan kepercayaan. Akhirnya orang Islam bilang lebih enakan kita kerjasama sama orang kafir daripada semua orang Islam. Begitu dimakan habis-habisan, bukan hanya dagingnya, tulang-tulangnya dimakan baru dia jerit. Seperti seorang di Singapura, orang Islam, pengusaha, ya, diajak kerjasama sama seorang non-Muslim. Akhirnya dia taruh duit 1 juta, katakan, diberikan keuntungan 400.000. Seminggu, 2 minggu, sebulan, akhirnya orang-orang Singapura, orang Islam, diajak untuk masuk. Keuntungan nggak tanggung-tanggung. Akhirnya begitu sudah terkumpul dalam jumlah besar, dia lari ke Thailand. Lari di Thailand dengan preman-preman yang menjaga dia. Si orang ini kesian, dia seorang pengusaha restoran di Singapura. Ketika datang ke Thailand diancam. Akhirnya pulang ke Singapura, berubah menjadi orang yang linglung luar biasa. Dia malu, hartanya habis. Kemudian orang-orang yang menitipkan sama dia bagaimana?
Jadi kita lihat bagaimana tidak tanggung-tanggung. Mereka kalau ngambil bukan 1.000, 2.000. Bukan mengambil 1 juta, 2 juta. Sekali mengambil BLBI diangkut ke luar negeri. Betul nggak? Udah gitu balik lagi, aset yang tadinya mereka udah apa? Diambil sama BLBI, dibeli lagi dengan harga yang murah. Hutang mereka dilunasi. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Betul nggak? Jadi mereka ambil harta negara, rakyat yang harus menanggung, mereka bawa keluar, setelah itu mereka jadi pahlawan kembali, mereka beli aset-aset negara yang sudah apa? Yang sudah diambil negara dengan harga yang murah. Luar biasa. Ini siapa yang melakukan? Coba tanya. Siapa lu pejabat-pejabat yang melakukan? Kemudian siapa yang mengerjakan dari kalangan Taipan pada saat tersebut? Saya mau tanya. Kira-kira dari semua itu yang melakukan dari orang Islam berapa banyak? Orang Islam di Indonesia nih yang pribumi, kaya tetap ditaruh dalam negerinya. Kalau mereka dibawa lari keluar. Hatta pejabatnya yang korup, pejabat muslimnya, ya, saya tidak mengatakan korupsi itu baik. Mereka masih bagi-bagi zakat, bagi-bagi bantuan. Bagi-bagi bantuan. Kalau ini waliyadzubillah sekali ngopek dikopek semuanya. Ya Allah. Betul-betul tidak kepalang tanggung. Maka saya terbelak-belakan dalam masalah ini. Kalau masalah ini tidak ada sama sekali toleransi. Tapi Anda ingin menjalankan agama Anda, bertetangga dengan kita, bersikap baik, bahkan kehormatan Anda kita akan jaga. Haram bagi orang yang mencemarkan kehormatan. Tapi kalau mengajak kami untuk mengakui penyimpangan dalam keimanan kalian, dalam agama kalian, kita mengatakan la wa alfu kalla. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Apalagi hidup kita sebentar. Hidup kita sebentar. Yang saya heran di atas orang-orang Islam yang mau kerjasama, berapa lama akan hidup? Kematian tidak akan maju karena orang berani, tidak akan mundur karena orang takut. Sudah ada ketetapannya, tapi yang penting bagi kita bukan kapan matinya, tapi yang penting matinya dalam keadaan iman dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengkhianati Allah Rasulnya maupun orang-orang yang beriman. Hingga kita hidup mulia, mati pun kita dalam keadaan mulia. Jangan sampai kita meninggal dunia menjadi sebutan yang tidak baik sepanjang hidup kita. Anak kita malu ketemu orang karena bapaknya berbuat nista. Wal iyadzubillah. Saya kira ini untuk kajian kita pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali dalam pertemuan esok hari biidnillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Alatas dan juga Anggal. Dan juga teman-teman dari PKD ini banyak sekali nih ya. Kita hadiran teman-teman dari PKD. Pagi ini agak semakin bercahaya. Insya Allah mereka juga jadi pendawa yang baik ya Ustaz ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Dan kita akan jumpa lagi pada dialog pagi selanjutnya. Saya Muhammad Tirisna, kemudian Andri, juga Haidar dan Fajar. Mohon pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.